Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih di kesempatan untuk hadir dalam perkuliahan wawasan pendidikan. Insya Allah di perkuliahan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kebijakan pendidikan di Indonesia. Beladina ke sana. Hanan tolong di next sana. Bentar, Rara, ada kendala. Ya, sebelumnya izin mengucapkan kelompok 7 yang beranggotakan Ana sendiri, Rara Dearum, Hanan Kamila, dan Satmiko Kurniawan. Afwan, teman-teman, ini PPT-nya ke slide nggak? Ke slide selanjutnya. Belum pernah, belum. Oke. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu adalah perjalanan kebijakan pendidikan di Indonesia, kebijakan kurikulum di Indonesia, jalur, jenjang, jenis di Indonesia, dan basis serta tren kebijakan pendidikan di Indonesia. Masuk pada bahasan pertama yaitu ada perjalanan kebijakan pendidikan di Indonesia. Jadi perjalanan kebijakan pendidikan di Indonesia ini ada 5 tahap ya. Yang pertama itu di awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Nah, arah kebijakan pada era ini tuh lebih kepada semangat menggelorakan keindonesiaan. Terus eh, Terus yang selanjutnya yaitu ada di era demokrasi liberal tahun 1951 sampai 1959. Nah, di tengah stabilitas politik tidak menentu, periode ini tuh kebijakan pendidikan masih berkutat pada penguatan kebangsaan. Tapi di periode ini udah mulai kebijakan pendidikan udah mulai terarah dan ada Undang-Undang Pokok Pendidikan tahun 4 nomor 4 tahun 1950. Terus di era yang selanjutnya, yang ketiga, era demokrasi terpimpin, yaitu tahun 1959 sampai 1966. Nah, pada di era ini kebijakan pendidikan sudah mulai meluas dan status departemen yang membidangi pendidikan terbagi atas Menteri Muda bidang sosial kulturil, Menteri Muda PP dan K, serta Menteri Muda urusan pengerahan tenaga rakyat. Lalu yang keempat itu ada era Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Nah, di era Orde Baru ini memiliki kebijakan bidang pendidikan cukup banyak, beragam, dan luas.
Selanjutnya yang terakhir yaitu era reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Selanjutnya adalah Standar Pendidikan Nasional atau SNP. Di sini ada 8 standar pendidikan nasional. Yang pertama itu ada standar pengelolaan. Nah, kriteria di sini tuh mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Mengenai kegiatan pendidikan pada satuan tingkat pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Terus yang selanjutnya itu ada standar kompetensi kelulusan. Yaitu di sini mengenai kriteria mengenai kualifikasi kemampuan kelulusan. Selanjutnya ada standar isi, itu mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi pendidikannya. Selanjutnya adalah standar proses, itu mengenai pelaksanaan pembelajaran. Lalu ada yang kelima, standar penilaian, itu kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian. Lalu yang keenam, standar pendidikan dan tenaga pendidik. Itu kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran. Terus ada standar sarana dan prasarana. Kriteria mengenai sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran. Lalu ada standar biaya, itu kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya pada satuan pendidikan. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Satmiko. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu kebijakan kurikulum di Indonesia. Jadi kebijakan kurikulum di bidang ini memiliki peran yang sangat strategis. Kurikulum menjiwai dan mewarnai hampir seluruh kegiatan pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa begitu banyak kebijakan kurikulum yang diterapkan. Oke, next. Berikut adalah perkembangan kurikulum di Indonesia. Eh, yang pertama ini ada tahun 1947 itu rencana pelajaran 1947. Lalu ada 1954 rencana pelajaran 1954. Terus tahun 1968 tuh ada kurikulum 1968, 1975, kurikulum 1975, terus juga lalu ada kurikulum 1984. Terus lanjut ke 1994 itu ada kurikulum 1994, lalu ke 2004 itu kurikulum berbasis kompetensi KBK 2004. Terus 2006 kurikulum tingkat satuan pendidikan yang biasa sering dikenal KTSP 2006. Terus lalu 2013 kurikulum 2013 dan yang paling baru ini 2022 itu kurikulum Merdeka. Sebagaimana diketahui kurikulum Merdeka itu diluncurkan Mendikbudristek pada Februari tahun 2022 sebagai salah satu apa program Merdeka Belajar yang meningkatkan kualitas pembelajarannya. Ini kurikulum ini tuh berfokus pada materi yang esensial, terus juga pada pengembangan karakter belajar Pancasila. Next. Lalu ada jalur, jenjang, dan jenis di Indonesia. Oke, next. Oke, yang pertama itu jalur pendidikan. Jalur pendidikan di Indonesia secara umum menurut jenis. Di sini ada tiga, pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal. Oke, kita jelasin satu-satu. Pertama, pendidikan formal itu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang dilaksanakan di sekolah dengan apa ya, persyaratan tertentu dengan sesuai aturan yang ditetapkan. Kedua, itu pendidikan non formal, formal jalur jalur pendidikan yang diselenggarakan eh, di di luar lingkungan pendidikan. Mis,
formal dengan sistem pelaksanaan berjenjang dan terstruktur. Oke, tiga itu pendidikan informal. Pendidikan informal itu metode pendidikan yang berasal dari keluarga dan lingkungan di masyarakat tertentu. Pada kegiatan belajar ini dilaksanakan dengan sikap yang tentunya bertanggung jawab. Oke, next. Lalu ada jenjang pendidikan. Ini tuh merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang biasanya diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, pada jenjang ini tuh pendidikan menengah terdapat jenjang pendidikan yang mempersiapkan peserta didik bekerja dalam bidang tertentu atau biasa tersebut pendidikan kejuruan. Oke, next. Lalu ada jenis pendidikan. Jenis pendidikan di Indonesia mengenal adanya jenis, di sini ada tiga juga. Yang pertama itu ada pendidikan akademik, pendidikan pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi. Pertama, pendidikan akademik. Eh, itu pendidikan yang tinggi program sarjana dan pasca sarjana, dan ini terutama pada penguasaan disiplin ilmu atau pengetahuan tertentu. Lalu ada pendidikan pendidikan profesi. Pendidikan tinggi eh, habis sarjana telah mempersiapkan peserta belajar untuk memiliki kedepannya tuh kayak pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Lalu ada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi ini untuk mempersiapkan peserta belajar memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. Oke, oke, akan dilanjutkan oleh Hanan. Baik, selanjutnya adalah basis dan tren kebijakan di Indonesia. Nomor satu, pendidikan multikultural. Indonesia sebagai bangsa yang multietnis dan multikultural memiliki ciri khas dengan menghargai perbedaan suku, ras, maupun agama. Salah satu ciri khas kebijakan pendidikan di Indonesia adalah adanya pendidikan keagamaan dari pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Kebijakan standar nasional pendidikan bukan hanya berdampak pada guru dan dosen sebagai profesional di bidang pendidikan. Standar pendidikan nasional juga berdampak pada wilayah pendidikan multikultural. Yang kedua adalah keterampilan abad 21. Dengan memperhatikan the 1621 century skills, di mana the 1221 century skills menekankan pada kemampuan abad 21 yang merupakan serangkaian soft skills. Adapun 16 kemampuan tersebut adalah yang pertama, kemampuan berpikir kritis, yang kedua, kemampuan kreatif, yang ketiga, kemampuan berkolaborasi, yang keempat, kemampuan berkomunikasi, yang kelima, kemampuan mencari literasi informasi. Yang keenam, kemampuan mengolah angka. Yang ketujuh, kemampuan mengelola keuangan pribadi. Yang kedelapan, kemampuan mencari literasi media. Yang kesembilan, kemampuan mencari literasi teknologi. Yang kesepuluh, kemampuan fleksibilitas. Yang kesebelas, kemampuan memimpin. Yang kedua belas, kemampuan berinisiatif. Yang ketiga belas, kemampuan produktivitas. Yang ke-14, kemampuan ketahanan diri. Yang ke-15, kemampuan menyesuaikan diri. Dan yang terakhir adalah kemampuan bersosialisasi. Selanjutnya, nomor 3, Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau disebut MBKM, tren terkini kebijakan pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini merupakan respon dari pesatnya perkembangan teknologi revolusi 4.0 dan cara belajar di abad 21. Kebijakan MBKM didasarkan pada perkembangan di mana pekerjaan baik dunia usaha maupun industri kenyataannya tidak bergantung pada satu bidang keilmuan saja. Oleh karena itu, mahasiswa dipersiapkan dengan program MBKM yang terdiri dari 1. Pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa, 2. Magang atau praktik kerja, 3. Asistensi mengajar di satuan pendidikan, 4. Penelitian riset,
5. Proyek kemanusiaan. 6. Kegiatan wirausaha. 7. Studi atau proyek independen. Dan yang terakhir adalah membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, syukron Hanan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Selanjutnya adalah tanya jawab kepada kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami silakan. Ya, sekali lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Pada para Angeli, kami silakan. Ya, izin bertanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya. Kan tadi dijelasin kalau misalkan jenis pendidikan di Indonesia itu ada jenisnya, ada tiga. Itu pendidikan akademik, pendidikan profesi, sama pendidikan vokasi. Nah, itu apa yang membedakan di antara tiga jenis pendidikan tersebut? Mungkin itu sama contohnya. Apa bisa dipahami? Bisa, syukron Angeli atas pertanyaannya. Kami tampung dahulu ya. Oke, syukran. Oke, selanjutnya ada Fatur Ramadan. Kepadanya kami silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, kan saat ini merupakan tren terkini kebijakan pendidikan di Indonesia. Terus MBKM ini apa sih urgensinya dan impact-nya dalam pendidikan di Indonesia gitu? Apakah bisa dipahami? Oke, syukron Fatur syukron Fatur satu pertanyaannya. Kami tampung dahulu. Oke. Selanjutnya kepada Ahi Ujai. Silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, eh,
pertanyaannya yaitu ada nggak sih kelemahan atau tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan kurikulum Merdeka di Indonesia? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Boleh diulangi sekali lagi, Hujaini? Ada nggak sih kelemahan atau tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan kurikulum Merdeka? Oke, syukur Wijaya atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu ya. Jika sudah, izinkan kelompok 7 untuk berdiskusi terlebih dahulu. Syukur. Eh, mempunyai apa tuh mempunyai pekerjaan dalam persyaratan keahlian khusus. Contohnya kayak akuntan, terus apoteker, dokter, lebih kayak khusus gitu dok, kayak dokter gigi, psikologi, ya seperti itulah. Gimana, Pak Ranjeli? Oke, sudah terjawab. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Hujaini, yaitu ada nggak sih kelemahan atau tantangan yang dihadapi oleh kurikulum Merdeka? Jawabannya ada. Kelemahan kurikulum Merdeka ada 6. Yang pertama yaitu masih perlu evaluasi dan pengkajian. Yang kedua, sistem belum terencana dengan baik. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang cakap atau mumpuni. Yang keempat, kurangnya sosialisasi bagi para guru. Yang kelima, fasilitas yang kurang memadai. Dan yang terakhir, persen alokasi mata perubahan tingkat SMK berubah. Persen alokasi mata pelajaran tingkat SMK berubah. Dan kalau tantangan kurikulum Merdeka sebenarnya terletak pada sekolah dan juga kesiapan guru. Kesiapan dan keberanian sekolah untuk berani bereksplorasi, berinovasi, dan berkreasi sesuai dengan kebutuhan sekolah dan siswa, membawa implementasi kurikulum Merdeka bisa dilaksanakan dengan baik. Apakah terjawab, Ahmad Hujaini? Ya, sudah terjawab. Terima kasih. Sama. Oke, selanjutnya izin jawab pertanyaan dari Fatur, yaitu apa urgensi dan impact MBKM dalam pendidikan di Indonesia. Kalau urgensi sendiri dari MBKM itu untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skills maupun hard skills agar mahasiswa atau siswa itu lebih siap dan relevan dengan kebutuhan sesuai zamannya ya. Terus bisa menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Jadi itu diharapkan MBKM ini tuh bisa memfasilitasi mahasiswanya atau siswanya untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Nah, kalau impact-nya dalam pendidikan itu apa sih? Kita bisa buat mahasiswa atau siswanya itu tuh kreatif, nggak ada yang batasin buat pemikiran kreatif mereka gitu. Jadi kita bisa ngelihat sejauh mana pemahaman mahasiswa atau siswa ini. Kalau menurut kalau menurut tujuan MBKM seperti itu. Apakah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih. Oke, syukur. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Kami silakan. Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, izin menutup presentasi pada pagi hari ini. Sekian presentasi kami pada pagi hari ini. Jika kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Ana kembalikan ke PJ.